Jungle. Audio Jungle. Saksi salam di hadapan orang-orang beriman. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta, darah, jiwa, air mata demi untuk keadilan dan rahmat bagi seluruh alam dan menjadi contoh teladan manusia sepanjang zaman yang harusnya kita teladani, kita impikan untuk bertemu nanti di hadapan Rasulullah SAW. Hari ini, ya silakan Julang, kita akan membahas tentang yang selama ini kita selalu nggak sadar kita menjual sesuatu yang panah ini, ya, dengan akhirat dengan sesuatu yang panah, yaitu kehidupan dunia. Makanya di sini disebut itu sangat murah sekali, ya, harganya murah. Nah, ini yang kebanyakan kita pilih. Kenapa harganya murah? Karena harta yang didapat di dunia ini satu akan kita tinggalkan. Ya, surat 16 ayat 96. Akan menjadi beban, surat 16 ayat 76. Akan menjadi beban api neraka lah. Ya, ini yang kita pilih harganya murah. Ya, di dunia kedokteran sama seperti itu. Diprovokasi sama dokternya mau keluar harga mahal. Sama Allah dikasih tahu dengan ayat-ayat nggak ada yang mau. Pertanyaannya, kok kita bisa begitu ya? Kok kita nggak sadar ya? Janji kita di waktu sholat. Ya, nah dengan kita berkaca diri, dengan kita selalu merenung dan merenung, menganalisa apa yang harus kita perbaiki, insya Allah itulah yang akan menyelamatkan kita nantinya. Insya Allah itulah yang menghapus program di tubuh kita sendiri yang telah cacat dengan dulu kekotoran-kekotoran di luar Al-Quran, insya Allah akan bersih. Nah, ayo dong sekali lagi. Ya, mulai kita tertarik untuk selalu dengan filosofi Al-Quran seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat 33 ayat 21. Ya, Rasulullah udah buktiin sempurna. Nabi-nabi udah sempurna membuktikan. Kok kita umatnya, ya, kok nggak bisa? Kenapa nih? Ada apa nih? Ya, paling kita yang ikut di sini adalah saya yakin semua sarjana. Saya yakin bisa nulis, bisa cerita, bisa udah dilatih untuk bikin apa karya ilmiah segala macam. Tapi kenapa karya ilmiah dengan Al-Quran nggak bisa? Ya, padahal yang karya ilmiah dengan Al-Quran ini kalau dibaca sama orang itu akan menjadi suatu yang luar biasa. Kok kita enggak ya? Ada sesuatu yang salah sekali lagi. Yang harusnya cepat kita koreksi. Ingat, umur kita ini nggak tahu. Makanya Allah bilang di surat 31 ayat 34, apakah kamu tahu besok itu milik kamu? Apakah kamu tahu kamu mati di mana? Nah, kalau kita nggak tahu, mulailah kita mempersiapkan diri. Ya, tahu kita lagi asik-asik ya, kena musibah nih misalnya, itu kena apa kecelakaan jadi lumpuh atau kena penyakit jadi lumpuh atau hilang ingatan, udah selesai. Tapi selesainya apa? Belum satu pun menunjukkan untuk memperbaiki diri dengan kalimat Al-Quran. Nyesel nggak kita saat itu? Nyesel. Kenapa? Yang kita uber dunia mulu, yang harganya murah. Ya, jadi Al-Quran adalah ilmu dari Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Ilmunya tidak bisa dilukiskan dengan lapang lautan. Ilmunya tidak bisa amanatnya untuk dijalankan oleh alam ini. Padahal alam diciptakan lebih dahulu dan dihancurkan belakangan, diciptakan lebih rumit. Tidakkah memantik pikiran untuk bertanya, adakah suatu pesan mahal luar biasa dari semua itu? Satu ayat diterjemahkan dan direnungkan dengan teliti, menghasilkan hadiah Nobel. Ya, bagaimana kalau semua ayat? Bagaimana kalau digabungkan antara ayat satu dengan ayat atau dua ayat lainnya?
pertanyaan kreatif harus diolah untuk menghasilkan banyak ide luar biasa. Gampang untuk direnungkan, gampang untuk dibikin menjadi cerita yang jelas dan sempurna. Gampang direnungkan untuk menjawab semua permasalahan di alam dan isinya. Seharusnya umat muslim sendiri harus sangat kreatif. Seperti tadi contohkan Rasulullah beserta para sahabatnya. Jangan diganti ilmu Al-Quran ini dengan pendapat manusia yang fana, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan diganti pendapat manusia, jangan diganti Al-Quran ini dengan pendapat manusia yang penuh berupa kesesatan, kebatilan, kebohongan, dan dugaan. Jangan sekali-kali mencampur adukan semua dengan kebenaran mutlak Al-Quran. Marilah untuk terhindar dari semua itu. Mulailah standarisasi pendapat manusia dengan Al-Quran yang mahal luar biasa ini. Ya, yang dihargai dunia dan akhirat. Yang dihargai untuk surga yang mahal luar biasa. Ya, carilah penyelesaiannya dengan Al-Quran yang murah, mudah, dapat dipergunakan dimanapun. Harganya terus, ya, dimanapun bisa. Ya, dimanapun pasti semuanya akan senang, pasti semuanya akan kreatif. Mari berlomba-lomba untuk menggapai rahmat dan syafaat Al-Quran dan Rasul. Pilihan semua tergantung manusia sendiri. Pakailah akal sehat kita. Ya, terus ini kita lihat ulama Bani Israel Balam bin Baura, sang pembunuh 70.000 pengikut Nabi Musa hanya untuk mendapatkan dunia. Dikutuk sama Allah yang tadinya dia ulama ini, ya, yang tadinya dia setiap doanya tuh dikabulin Allah. Akhirnya dia dipilih sama penguasa Fir'aun untuk menghancurkan atau membunuh Nabi Musa. Doanya hilang, penampilannya seperti anjing. Ya, lidahnya menjulur terus. Ya, kenapa dia memilih dunia yang murah? Ya. Nah, hati-hati sekali lagi. Dan itu udah dijelaskan di Al-Quran. Surat 7 ayat 176. Baca deh. Fi. 7, 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 7, 176. Surat Al-A'raf 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakan kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Shadaqallahul azim. Jelas ada. Contohnya udah ada. Ya. Surat Al-Imran ayat 159. Sesungguhnya antara ahli kitab ada yang beriman pada Allah. Dan beriman pada apa yang diturunkan kepada kamu. Dan yang diturunkan kepada mereka. Karena mereka berendah hati kepada Allah. Mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan. Sungguh Allah sangat cepat perhitungan. Surat 3 ayat 77. Sesungguhnya orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah. Mereka itu tidak memperoleh bagian dari akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka. Tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka ajab yang pedih. Ya, surat 3 ayat 187. Ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab. Hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi kitab itu pada manusia. Jangan kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung dan menjualnya dengan harga murah. Itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Ya, kenapa murah? Karena dunia ini akan ditinggalkan. Dunia ini akan menjadi beban, beban untuk semuanya. Itu yang dipilih. Harganya sangat murah. Seharusnya berjual beli ini yaitu dengan jual beli dengan Allah. Itu yang sangat menguntungkan. Masih belum sadar juga. Lihat orang korupsi segala macam. Makannya cuma satu piring. Ya, pakai bajunya cuma satu. Pakai mobilnya juga cuma satu. Tidur di ranjang juga cuma satu. Dari satu ranjang itu belum tentu semuanya bisa diisi. Itu yang dicari. Ya Allah. Ya, itu yang mau diperjualbelikan sama Allah.
Ya Allah, betapa rendahnya orang yang seperti itu. Wajarlah bila mereka itu adalah makhluk yang paling rendah di sisi Allah. Wajar. Tadi seperti anjing, belum seperti kera sama babi ini, surat ayat 60. Dan seterusnya, belum seperti mayat hidup berjalan, belum dibandingkan sama tumbuhan, belum dibandingkan sama binatang yang lain, belum dibandingkan dengan apalagi yang sekecil-kecil jarah itu bisa menghasilkan sesuatu yang istimewa. Ya, kok manusia nggak bisa? Kita ribuan dari jarah itu jutaan besarnya, tapi nggak bisa menghasilkan sesuatu yang mahal luar biasa. Sungguh rugi kita. Ya, terus ya, ingat, ya, harga murah itu yang menukar akhirat dan dunia. Barang siapa yang mendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Barang siapa menghitung keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungannya. Tapi dia tidak akan mendapat bagian akhir. Sesungguhnya, ya, barang siapa yang mendaki pahala di dunia, ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Ya, harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Amal kebajikan yang terus menerus. Lebih baik pahalanya di sisi Tuhan. Lebih baik untuk menjadi harapan. Ya, hari ini dunia adalah nyata. Akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia tinggal cerita. Akhirat menjadi nyata. Nyatanya nggak tanggung-tanggung. Sampai waktu yang tidak tahu kapan batasnya. Sekali kita milih salah, waktu yang tidak terbatas itu harus kita tempuh dengan segala penderitaan yang luar biasa. Apakah itu yang harus kita pilih? Ya, mendingan kita yang pilih apa? Yang sesuatu yang luar biasa ini. Itulah harga yang paling mahal yang harus kita perjuangkan dengan harta dan jiwa kita. Ya, itu yang harus kita perjuangkan. Bukan dunia yang panai, terlalu murah. Kalau seandainya itu jadi nilai jual kita. Ya, terus ya, kita lihat seluruh yang kita peroleh di dunia ini surat 16 ayat 9 ditinggalin. Dan ditinggalin itu yang kita makan juga cuma satu. Karena rahmat Allah maka makannya cuma satu, satu piring. Apalagi dikasih rahmat Allahnya berupa harta kekayaan di umur 50 tahun, udah banyak penyakit, udah banyak yang nggak bisa kita perbuat. Apakah itu yang harus kita perjuangkan? Ya, makanya Allah bilang nih, ya, Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadi lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian lemah lagi, kemudian kuat lagi, kemudian mati. Nah, sekarang posisinya kita hitung-hitung. Di atas 50 tahun kita mulai berkarya atau 40 tahun itu udah masa mulai kena penyakit, mulai ini segala macam. Apakah itu yang harus kita perjuangkan? Sementara perjuangan usaha untuk menuju jalan Allah kita nggak perjuangkan. Mana janjimu di waktu sholat? Kamu menukar sesuatu itu dengan harga murah di hadapan Allah. Ya. Ayo dong sekali lagi. Jangan tertipu dengan dunia. Karena semua kebanggaanmu tentangnya akan berakhir semua. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan, bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan, yang tanaman-tanamnya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur semuanya. Itukah yang kita pilih? Eh? Tidak sadarkah? Ayo dong. Jadi kita punya akal analisa. Kok nggak mau? Aneh nggak kita? Aneh. Aneh sekali. Kalau kita tahu keanehan kita, kesalahan kita, ayo dong memperbaiki dong. Ya, terus kita lihat
Ya, apakah bisa menyetop kematian atau merubah musibah? Ya, coba lihat kejadian yang di depan mata kita. Ya, kita bisa lihat di internet. Kemarin Bekasi, seluruh harta yang disimpan habis semua. Hanya sekejap. Ya, pertanyaannya. Ya, yang selama ini kita lalai saat itu. Hanya menghentikan dunia. Apa gunanya? Coba ke sebelum itu kalau seandainya kita jalan ke kalimat Allah, mungkin udah jadi sesuatu yang bakal menolong kita. Harta orang kaya, habis semua. Bayangkan kalau belum disempat disedekahkan. Ya, begitu juga nih. Orang yang apa crazy rich, ya mati. Punya pesawat jet pribadi, mati. Kecelakaan. Pertanyaannya, bisakah dicegah? Enggak. Bisakah ditunda sedetik pun? Tidak. Kalau dia nyangka bahwa dia naik pesawat, 6 tewas dalam kecelakaan jet pribadi di Los Angeles ini, dia mungkin nggak mau naik pesawat saat itu. Atau naik kapal pesiar, nggak mau dia saat itu. Tapi kan dia nggak tahu bahwa justru dengan itulah, dengan yang proyeknya itu menuju kematian. Apakah itu yang harus kita perjuangkan? Sementara tanggung jawabannya di hadapan Allah. Semua yang diperoleh itu nggak main-main. Bahan bakar api neraka semua. Apakah itu yang harus kita pilih? Yang rendah, ya, ya bahkan Allah udah bilang, seandainya kamu siapkan harta sebesar bumi ini, ditambah harta sebesar bumi lagi, nggak bisa. Apapun kalimat Allah tidak bisa diinikan. Ya, bagi orang yang menguruskan seruhan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Orang yang tidak memenuhi seruhan Tuhannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, tempat kediaman mereka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Pertanyaan saya, ya kalau ini nggak bisa, ngapain kita harus perjuangkan dan mengorbankan hidup di dunia ini? Hanya itu yang kita cari, sesuatu yang rendah. Nanti dulu, nanti dulu. Ya kita nih dokter, oh sampai jam 2 malam, operasi cari duit. Ngapain? Ya, istrinya aja lebih berharga daripada harga duit yang dicapai. Ya kan? Maaf sekali. Kalau kita mau kencan sama bintang film, short time aja bisa 80 juta atau 100 juta. Sementara istri kita tinggalin. Ya, kita dapat duit berapa sih paling? Kata Kurnia suaranya nggak ada. Ya. Jadi sekali lagi, jangan kita memilih harga yang terlalu murah. Ya, pilihlah berjual beli dengan Allah. Dan Allah dijanjikan nih, nggak main-main. Ya, surah 9 ayat 111. Bacain tapi 919. Surat At-Taubah 119. 111. 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat At-Taubah 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin
baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Shadaqallahul azim. Ya, jual belilah sama Allah sebelum ini kejadian. Ya, oke. Terus kita lihat nih, ya, nggak main-main nih. Begitu kita milih, ya, dunia, kita akan kena musibah dunia dan akhiratnya menunggu. Ya, orang nih mereka mendapat sisaan dalam kehidupan dunia dan ajab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari ajab Allah. Ya, surat 3 ayat 56 sama. Siksaan dulu di dunia. Surat 32 ayat 21. Siksaan di dunia untuk mengingatin mereka. Ya, dan apabila kebenaran menindiki keinginan mereka, kita disiksa. Dunia, siksa akhirat lebih gila lagi. Nah, nah, sekarang kita lihat contoh. Akibat kita memilih pemimpin, ya, yang nggak sesuai dengan aturan main Al-Quran. Ya, lapangan kerja hilang semua. Kemiskinan merajalela. Ya, nah sekarang jangan kita mikirin itu. Jadikan itu kita yang mampu untuk menjadi ladang amal ibadah kita. Ya, biarin orang seperti itu. Sekarang kita sebagai Muslim, ya, mulai kita, ya, dikasih persoalan Allah sama Allah ini menjadi suatu ladang amal ibadah yang sangat istimewa. Insya Allah akan menyelamatkan kita nanti. Ya, terus. Nah, jadi pakai dunia ini untuk persiapan akhirat. Makanya Allah bilang di surat Al-Qasas ayat 77, carilah pahala akhiratmu dengan apa yang telah aku berikan padamu. Persiapkanlah itu untuk bekal akhiratmu nanti. Surat 59 ayat 18. Ya, jadi mulai diperhatikan tuh apa yang kita ini kan semuanya untuk jalan Allah. Dan patuhilah itu. Surat Asy-Syura ayat 47. Patuhilah suruhan Tuhanmu sebelum datang dari Allah sesuatu hari yang tidak dapat ditolak. Misalnya sakit, kita mati, kita kecelakaan, segala macam. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung. Tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Kemarin saya kirimin tuh sama Pak Aswandi. Ya, ternyata kita waktu detik-detik mau meninggal, 7 menit kita diperlihatkan tuh sama orang, diteliti sama orang bule. Yaitu tingkah laku kita, perbuatan dosa kita, perbuatan apa kebaikan kita. Makanya jelas orang yang ditunjukkan kebaikan itu dia akan tersenyum mati nih. Tapi apabila diperlihatkan kejahatan mereka, dia akan serem dia nanti. Itu jelaskan itu. Itu ayat Al-Quran semua. Ya, 7 menit. Ya, orang boleh ada buktiin. Pertanyaannya, mau nggak kita supaya kita insya Allah matinya tersenyum. Malaikat maut yang datang untuk mengambil kita, kita senyum, ikhlas. Kalau mau, sekali lagi, jangan sekali-kali jual dunia akhirat itu dengan harga murah dunia. Ya, menggapai kebaikan dunia dan akhirat. Bahwa kebaikan dunia dan akhirat bisa didapatkan dengan 5 hal. Jiwa yang senantiasa merasa kaya. Yaitu apa? Bersedekah walaupun dalam keadaan miskin. Itu sesuai kesanggupan. Surat berapa itu, Pi? Surat 65 ayat 7. Bacain deh. 65 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 65 At-Tolak ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membenahi seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Shadaqallahul azim. Menahan diri dan mengganggu manusia. Ya, surat 79 ayat 40 baca deh.
7940. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 7940 surat An-Naziat ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Shadaqallahul azim. Ya, mencari kehidupan yang halal bukan dengan cara yang batil. Ya, surat berapa, Bi? 4 ayat 29. Bacain deh. 429. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nisa 49. Bismillahirrahmanirrahim. 49. Tidakkah engkau memperhatikan Ayat orang-orang yang 4 ayat 29. subhanallah, 429 49 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Shadaqallahul azim. Berpakaian dengan pakaian takwa. Surat 7 ayat 26. 726 surat Al-A'raf 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Shadaqallahul azim. Ya. Nah, terus sudah gitu kokoh pada Allah dalam setiap keadaan. Surat 46 ayat 13. 46, 13. Surat 46, 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Ahqaf ayat 14. 13. Bismillahirrahmanirrahim. 13. 13. Sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati. Ya, Shadaqallahul jadi ada azim. semua nih. Ya, setuju kan? Hadisnya ada semua kan? Iya. Ya. Makanya saya kalau ada hadis itu saya cek di Al-Quran. Ya, supaya saya yakin. Terus, ya, nah, itulah prinsip jual beli dengan Allah yang sangat menguntungkan. Belanjakanlah harta dan jiwamu pada jalan Allah. Jangan kamu terjerumuskan dirimu dengan tanganmu ke dalam kebinasaan. Berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Baqarah 109. Ya, wahai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman pada Allah dan Rasul, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ya, begitu juga tadi surat 35 ayat 29, surat 9 ayat 111. Ya, jadi kita jangan nuker nih. Ini tujuan kita ini untuk persiapan ketemu Allah. Sesuai dengan janji Allah untuk bertakwa, untuk beribadah, untuk menggapai surga. Ya, itu tujuan jual beli kita. Itu yang sangat menguntungkan. Jangan kita balik dengan yang harga murah kita pilih di dunia ini. Ya, itu sekali lagi kita harus camkan. Terus, ya, ingat, ya, silakan manusia memilihnya antara neraka dan surga. Silakan. Aku tidak merubah nikmat, ya, yang aku berikan kecuali dirimu sendiri merubahnya. Yang jelas, kalau kamu memilih yang benar surga, itulah orang yang dikasih petunjuk sama Allah dan itulah orang yang mempunyai akal sehat. Surat 39 ayat 18. Sekarang kita cek aja. Akal kita nih posisinya di mana nih? Akal sehat atau akal lebih rendah daripada binatang? Kamu akal sehat ayo dong. Atau akal bodoh ya ayo dong. Silakan aja. Ya, kalau mau akal yang pintar, ya, yang akalnya hebat, yang ditujukannya semua ke jalan Allah, itulah akal yang ini, jalan lurus. Ya, terus ingat, kita ini diuji dengan banyak segala-galanya, yaitu setan ininya nih.
Aku jadikan setan itu supaya mereka bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Surah 19 ayat 83. Diuji melalui apa? Harta dan dirimu, harta dan anakmu, istri dan anak-anakmu. Diuji dengan sekitarmu, diuji dengan berbangsa, bersuku-suku, berbagai warna kulitnya dan budaya. Ya, ajab yang dimaksud ialah segala macam malapetaka yang menimpa manusia. Seperti peperangan, penganiayaan, penindasan, banjir, letusan gunung musim kemarau. Ini ujiannya. Kelaparan, kehausan, gelisah, dan itu ujiannya semua. Hidup adalah sebuah ujian. Jika Allah menjawab doa-doamu, berarti Allah ingin meningkatkan keimananmu. Jika Allah menunda menjawab doamu, berarti Allah ingin meningkatkan kesabaranmu. Jika Allah tidak menjawab doamu, yakinlah bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik untuk ya. Terus ingat, pengujinya itu setan udah diingetin, wahai anak cucu Adam, jangan sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana setan telah menipu kakek nenekmu, ya, dengan menanggalkan kedua pakaiannya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Diperdayakan melalui pasukan yang berjalan kaki, ya, yang berkoalisi dalam bentuk apa? Ya, bayangin dengan harta dan anak, dengan ilmu pengetahuan dan segala macam, ya, yang mendatangi dari atas, dari bawah, dari samping kiri, samping kanan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, hanya dengan kalimat Allah lah, ya, kita insya Allah akan selamat. Jangan kita ngikuti gaya-gaya setan nih, ya. Oh, aku kan lebih hebat, aku kan udah lebih dulu belajar darimu, ya. Nah, ini hati-hati, ya. Terus, ya, pengalaman setan ini udah teruji, ya. Kebalikan dari maksudnya Allah. Yang baik bagi manusia belum tentu baik bagi Allah. Ya, yang buruk bagi manusia belum tentu buruk bagi Allah. Setan yang bilang dikasih kesenangan, dibilang puasin aja selama di dunia, gak usah pikirin akhirat. Dikasih anak, puasin aja dengan pendidikan yang diciptakan manusia. Ya, bila perlu tuntut ilmu sampai ke negeri apa Cina, tuntut ilmu sampai apa ke negeri orang kafir. Tapi nggak ada bekal Al-Quran, bahaya. Yang jelas, dari cobaan yang dikasih Allah itu sesuai kemampuan. Nah, supaya sesuai kemampuan ini, kita dikasih kemiskinan, supaya sesuai kemampuannya kita pergunakan kalimat Allah, latih panca inderanya. Ya, sehingga apa? Yang orang miskin pun dengan latihan panca indera ini, Sadio Mane bisa jadi orang kaya, Ronaldo bisa jadi orang kaya, Pele bisa jadi orang terkenal, Maradona sama. Tester-tester yang hidup di negara miskin jadi orang hebat. Tapi kan kita nggak pernah melatih panca indera ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita ngikuti akal pikiran manusia. Akibatnya apa? Ya salah sendiri. Ya, salah sendiri. Ya, mulailah kita menggali dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini harta yang luar biasa. Yang bisa menyelesaikan seluruh permasalahan. Yang bisa membuat orang kreatif. Yang bisa menjadi orang lebih hebat daripada orang-orang yang dididik dengan akal-akal manusia. Kenapa itu nggak kita pilih? Yang begitu hebat sehingga lautan, langit, dan bumi, gunung-gunung takut menerimanya. Yang begitu hebatnya tidak bisa dilukiskan oleh 8 lautan. Kenapa kita yang udah jadi sarjana tidak terus menggali selanjutnya dari Al-Quran? Ya, terus. Ya, ini kita lihat.
pinter tapi nggak berakal. Maaf sekali lagi, ya. Jadi maaf sekali lagi, yaitu pikirannya tidak sesuai Al-Quran nih. Maaf sekali lagi, yang dapat gelar doktor, oh pikirannya ya selalu dengan teori-teori evidence based segala macam. Ya. Kita dapat kekayaan, kita dikasih anak, dididik dengan cara akal manusia. Sekolah-sekolah yang diciptakan manusia. Yang mahal kita ikutin, tapi tidak pernah menggali. Akhirnya apa? Kecemplung sendiri ya, Pi ya. Iya, betul. Cemplungnya apa, Pi? Dibayarnya hanya BPJS. Iya, Ya kan? Yang ikutin filosofi ini, apa beli gedung-gedung mewah nih, kantor-kantor, ya, yang untuk sekali sewa aja per meternya berdasarkan dolar. dolar. Apa sekarang? Tutup semua. Ya, lihat apa eh, apa ruko-ruko yang harganya mahal, tutup semua. Pertanyaannya, sebelum itu kejadian, kita udah lihat nih kebenaran Al-Quran akan terbukti. Mau nggak kita berfilosofi Al-Quran sekarang? Orang yang tidak terbatas, apa orang yang tidak mempunyai rezeki yang cukup, mulai menggali dari Al-Quran. Ya, misalnya nggak mampu sekolah, mulai kreatif dengan Al-Quran. Mulai apa? Mister Google, bayarannya lebih murah. Sebulannya cuma 200.000 paling. Daripada ikut sekolah ratusan juta. Nah, mulai kita Muslim ini membuat lembaga-lembaga untuk membangkitkan kreativitas. Misalnya, ya kita lihat nih, maaf sekali lagi, jadi dokter nanti udah selesai dengan sekolah 1 miliar 2 miliar, cuma dibayar 2.000 perak. Ah, mendingan jadi tukang cukur rambut aja lah. Tukang cukur rambut 20.000 atau 50.000. Atau terkenal cuma berapa nih? Setuju nggak gitu? Setuju. Nah, setuju nggak? Setuju, Dok. Nah, enggak ini, udah latihan main bola. Oh ini latihan buka ini, imajinasi di internet. Ya, melalui apa? Bikin aplikasi-aplikasi yang bisa menolong orang sambil kita menghasilkan uang di situ. Ya kan? Bayangin, malu nggak kita sama siapa sih yang Siapa? ini apa di YouTube itu dalam film-film itu apa namanya? Apa? Yang mana, Dok? YouTuber. YouTuber Hmm, penghasilannya lebih dari dokter kan? Hah? banyak siapa? Atta atau Atta siapa? Halilintar, Atta Halilintar ya. Nah, Atta atau siapa? lu lihat aja Alibaba, Ya, Alibaba. ya. Terus siapa lagi yang pemusik itu siapa? Alibata tuh, main gitar, terkenal tuh. Sampai manggung di ini, apa? Di bakat apa Amerika Talent itu. Iya. Ya, sekarang kita ada nggak yang doktor di situ? Nggak ada kan? Ya, bayangin. Jadi sekarang zamannya tidak ada keterbatasan antara yang mahal sama yang murah. Yang jelas yang mahal ini akan tutup. Ya, hati-hati sekali. Segala macam ini mengembangkan di dunia-dunia yang serba mahal, serba nggak praktis, hati-hati akan tutup. Ya, harta dan anak, gelar jabatan segala macam yang berbeda dulu. Hati-hati untuk menjawabnya. Kalau tidak hati-hati, dia akan menjadi beban untuk kita. Surat 16 ayat 76. Beban dunia dan beban akhirat. Ya, sebelum itu kejadian, mulai kita. Kan kita udah lihat. Ya, ayo dong, kita persiapkan dong. Kita mencari nilai jual yang termahal, yaitu dengan Allah. Kalau enggak, ya silakan aja. Yang penting saya udah sampaikan. Ya, terus. Ya,
Definisi neraka menurut Al-Quran itu adalah semata-mata datang ke dunia ini untuk beribadah, yaitu untuk menggapai surga Darussalam dan untuk melihat wajah Allah. Itulah akal yang benar. Ya, jadi kalau semuanya ditujukan kepada Allah untuk beribadah pada Allah, itu akal yang benar. Karena yang dipilih apa? Harta yang mahal, yang tidak terhingga nanti di hadapan Allah, yang diservis oleh suatu kepuasan oleh Allah dengan suatu kepuasan yang tidak terhingga. Masa kita itu nggak perjuangkan sih? Sementara kita, maaf sekali lagi, belajar untuk dunia, untuk mencapai gelar profesor atau doktor, mau ujian tesis segala macam, bisa nggak tidur. Sama Allah ada nggak tidur gitu? Sama Allah ada nggak kebanggaan yang bakal kita mau peroleh? Kalau nggak ada, kita masih memilih yang murah. Kita nggak memilih jalan Allah. Rugi nanti kita. Ya, terus. Ya, bayangin. Dengan kita selalu memandang kalimat Allah ini, kita bisa banyak belajar yang melebihi nilainya daripada hasil bikinan manusia. Ya, satu bidang aja, maaf, kayak konsultan bedah tumor ya, sekolah dari bedah umum, dari dokter umum dulu, bedah umum, konsultan bedah tumor. Sedangkan itu udah ratusan juta. Ya, sementara ilmunya Allah yang lebih luas dari ini, yang bisa menghasilkan rahmat bagi seluruh alam. Kita nggak pilih, kita nggak mau berusaha menggali, kita nggak mau mencari. Ya, wah, ada ilmunya gampang. Sekarang saya tanya, gampang nggak, Pi? Misalnya Allah bilang nih, surat 56 ayat 58, siapa yang menciptakan benih manusia? Ya, Allah. Allah. Ya, kita bikin aja teorinya. Disemprotkan melalui, maaf, kemaluan laki-laki jadi bayi. Disemprotkan melalui bayi ini apa? Disemprotkan melalui seperti bayi tabung, ditemuin dulu jadi. Gampang nggak? Ya. Nah, bahkan Allah bilang apa? Yang menjadikan aku itu mandul atau tidak mandul Allah. Sekarang pertanyaannya, dunia pengetahuan ini ya dengan ikut itu terjadi anak, itu seizin Allah semua. Gampang nggak? Gampang. Cuma nanam apa semua itu hukum Allah semua. Ya, yang menciptakan tanahnya Allah. Surah 20 ayat 53 baca. 20:53. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 20 Toha ayat 53. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Shadaqallahul-azim. Ada yang bisa nungguin gitu? Nggak ada. Ada yang menciptakan hujan dari langit? Nggak ada. Ya, gampang nggak? Yang menciptakan tanahnya Allah kan? Yang nungguinnya Allah. Ngasih bendinya Allah. Gampang nggak? Gampang kan? Di zaman sekarang ya. Semuanya udah terbukti. Yang mahal-mahal pertanyaannya haruskah kita ikutin? Kalau mau ngikutin yang mahal ya salah sendiri. Udah kasih Allah yang paling gampang. Kok nggak mau diikutin? Ya kan? Maka bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah? Kemudian kamu mengingkarinya. Siapa yang lebih sesat daripada yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran? Ya. Apalagi nih, nanti saya waktu itu nanya programnya. Ada nggak program di komputer ya orang yang tidak perlu melalui operasi apa belajar anatomi ini itu melalui mayat yang dibelek?
Misalnya melalui komputer aja kita kita sayat aja seperti orang menggambar langsung keluar darah banyaknya berapa ininya berapa ya nanti jualan mayat udah nggak laku lagi. Ya, hati-hati sekali. Ya, kita udah banyak kegampangan yang telah diservis sama Allah di zaman sekarang ini. Manfaatkan itu semua. Ya, terus ya, kelola seluruh perumpamaan yang ada di Al-Quran. Karena ini ilmunya Allah nih. Walaqad jinahu bil kitabi fasanahu alaimin udah warahmatan liqaumin yu'minun. Ya, ilmunya Allah sebagai rahmat bagi orang beriman. Tapi Allah bikin itu bukan dalam bentuk suatu sampai ngerti, enggak. Kita nyari nih dalam bentuk perumpamaan, tapi supaya ngertinya itu digabungkan dengan ayat yang lain. Sehingga jadi suatu apa daftar kepustakaan dengan ayat yang lain. Daftar kepustakaan gampang nih. Kita tinggal cari aja di internet. Ayat yang berhubungan dengan ini apa ya? Saya maunya begini ya, saya maunya gini ya. Tanya sama Mr. GTBT. Oh, udah jadi tuh. Seret lemus. Kita nggak mau belajar juga, ya salah sendiri. Ya, sekarang kita analisa, benar nggak nih? Ya, membaca satu ayat dengan memikirkan dan berusaha memahaminya lebih baik dan lebih bermanfaat bagi hati dibandingkan menghatamkan tanpa disertai tadabbur dan berusaha memahami. Ya, terus yang kita pakai apa, Bi? Ya, selalu khatam sehari satu bangga. Nggak ada Kan kebanggaan. satu kan jadi 10 dok pahalanya. Wah, ngedek nih ya. Eh, jadi kalau kita ngerti ini kita berjalan ini dengan bahasa Al-Quran. Kedepannya dengan cahaya Al-Quran. Ya, yang tadinya juga Rasulullah nggak tahu tuh apa iman, apa itu cahaya. Ya, kami jadikan Al-Quran itu cahaya dan itu kamu menunjuk siapa yang kami kehendaki. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia pada jalan lurus. Yang tadinya kita nggak tahu. Rasulullah juga nggak tahu apa itu iman, apa itu cahaya. Ditunjukin. Ya, tunjukin kalau kita memilih Allah itu akan bergerak dari kegelapan ke menuju cahaya. Selain dari Allah itu dari cahaya kepada kegelapan. Ya, terus kita lihat lagi. Makhluk yang ada di alam ini nggak berani menerima amanat. Kalau saya mikir, gila. Ini kalau saya dilihat nih, kalau saya lihat gambar-gambar ini, kita berdiri di antara apa ciptaan Allah nggak ada artinya. Kok nggak berani ya untuk menerima amanat ini? Ada nggak suatu suatu ide yang akan menjadikan suatu kekuatan yang mahal luar biasa dari pesan dua kalimat ini? Pada waktu ditawarkan amanat Al-Quran pada langit dan bumi segala macam gak ada yang berani. Takut pecah, takut runtuh, takut bergelombang. Hanya manusia yang mau menerimanya. Sungguh manusia sangat jalim dan bodoh. Ya, artinya apa? Dengan dua statement ini memantik pikiran kita. Ada kekuatan mahal luar biasakah dari statement Al-Quran ini? Mulailah kita gali. Kita kalau bisa menerjemahkan ini, ya akan menjadi suatu mahal luar biasa yang tidak terhingga. Misalnya, ya saya sering kasih, ya kenapa Allah itu ya mengasih cobaan la yukallifullah nafsan illa wus'aha maka sabat sabat. Ya, saya hanya mengangkat. Dari mengangkat itu kalau saya dilindungi filosofi Al-Quran jadi luar biasa. Misalnya, kenapa Allah mengasih kanker kulit itu 80% di daerah wajah? Ada pesan sponsor di situ nggak yang Allah hadirkan?
ya, dari orang yang kulitnya beda-beda, yaitu surat 30 ayat 22 atau 49 ayat 13, ya, itu ada nggak yang bisa saya tangkap sehingga menjadi sesuatu mahakarya yang luar biasa. Baru tuh kalau kita udah mulai analisa ketemu tuh, oh ternyata orang kulit putih karena iri berjemur mau menjadi kulit hitam, kulitnya ini akan menjadi lebih tua, dan lebih tuanya ini maco sebentar, kemudian jadi lebih tua, dan ada cancer. Bisa nggak saya jadikan sesuatu yang mahal luar biasa nih? Apalagi saya berlindung di namanya garis langit yang akan remodeling dalam waktu 2 bulan atau sebulan akan hilang. Oh, kita gali tuh pemikirannya. Oh, begini maksudnya. Oh, begini. Ketemu tuh. Mahal luar biasanya dari ibu pesan sponsornya Allah yang membatasi tidak sekolah, yang membatasi ini segala macam. Ya, yang membikinkan super kreatif dokternya. Ya, terus. Muslim wajib tahu, inilah 3 doa yang dibaca setiap malam di bulan Halo Bu Pratiwi, tolong di ini tutup dong. Ya, mulailah menjalankan amanat Allah itu di dunia dengan sempurna. Tukang parkir, jaga rumah, tukang kebun, ya itu sama lebih kaya. Ya tukang parkir, kalau ditanya ini mobil saya semua loh, yang parkir di sini, mobil Lamborghini, mobil apa, mobil macam-macam lah, Bentley. ya itu kan orang kaya. Sementara orang kaya yang parkir di rumah aja nggak sebanyak itu kan. Kayak saya dulu apa mau nginep di pulau, saya bilang aja orang yang pulau itu yang nungguin sering main ke rumah saya kan, saya bisa nginep tuh, nggak usah harus membeli. Saya bilang aja ini pulau saya, siapa yang ini? Ya, ya orang kaya itulah. Kita nggak punya duit nih, nggak bisa nyimpen duit berapa? 10 triliun, gampang. Duit yang 10 juta itu, tapi 10 triliun yang dari hasil korupsi Ya, dia di penjara, dipajang gunanya. Mendingan kita ya. iya benar. Tenang. Nah, tenang. Jadi kan cara ngakalin pikiran kita banyak tapi ya. Iya betul dokter. Nah, jadi semua sewaktu-waktu yang dititipkan oleh itu seperti tukang parkir, jaga rumah, tukang kebun, semua akan diambil oleh tuannya. Jadi jagalah, pelihara terus sehingga tuannya senang dan akan membela kita, dilanjutkan dengan keturunannya. Ya, coba bayangkan kalau seandainya amanah dijalankan oleh jalan itu kan berlangsung terus sampai kita tuannya meninggal dilanjutkan anak cucunya. Kan doanya tahu ya Pia? Iya betul. Apa? Apa itu? Bi Rob, rob, aujini an askuro nih. askura nikmataka lati an'amta Nah, alayya surat wan 40, a'mala sholihan. 46 ayat 15. 6:15. Nah, jalanin dong. Ya, terus enakan mana Pi? Tukang apa penjaga villa mewah dibandingkan Iya. kita yang belinya Pi. Enakan tukang jaga, bebas. Iya, anggap aja itu Ngal punya sendiri ya. Ih, ngeluarin duit Dibayar lagi dok. lagi, Iya, dibayar lagi. dibayar. Betul. Listriknya ditanggung lagi. Iya, Makanannya ditanggung lagi. iya benar. Adil nggak Allah? Adil. Nah, itu ya. Iya dokter. Sungguh telah kami tulis di dalam Jabur, dalam Az-Zikri, bumi ini akan diwarisi oleh hamba-Ku yang soleh. Ya, sekarang pertanyaannya, dari kalimat ini udah dikasih sama Allah, diwarisi, diizinin sama oleh umatku yang soleh. Sekarang bagaimana menyatukan satu resonansi dengan kalimat Allah? Sehingga kenapa? Ya, bisa meningkatkan hasil lautnya, bisa meningkatkan hasil buah-buahannya, bisa meningkatkan alamnya untuk menghasilkan uang segala macam, pariwisata segala macam.
Ya, ini kan kalimat Allah semua. Emangnya dia bisa suruh orang pintar dunia bisa menciptakan gunung, Enggak, bisa menciptakan ini, bisa menciptakan apa ikan tuna, tumbuh-tumbuhan bisa? enggak. Enggak, cuma suruh mengelola aja kok susah banget. Kok jadi rebutan? Kok jadi Kan mau ini? mau Hah? yang lebih banyak, Dok. Mau yang lebih banyak, Dok. Jadi lebih banyak dokter dapat neraka ya, Iya, benar. terjadi bebannya. Itu yang Benar. dipilih. Enggak. Yang kalau enggak ya dong. Terus ya. Jadi persiapkannya dikasih Allah itu untuk dari dunia ini untuk ditukar dengan akhirat. Bukan akhirat ditukar dengan dunia. Ya, nanti bahaya gitu. Dunia untuk menggapai akhirat. Hendaklah orang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, berperang di jalan Allah. Itulah yang untuk persiapan hari esok, ya, untuk mencapai surga. Cari pahala akhiratnya surat 28 ayat 77 dan patuhilah itu semua. Ya, kita lihat nih sekarang nih, kan kita tujuannya puasa untuk bertakwa. Kalau ada orang yang susah, ya kasihlah duit 20.000 perak untuk makan satu hari aja. Udah tertolong dia. Orang yang nggak sekolah, patungan aja. Ya, misalnya, yuk apa yang kita bisa bantu? Apa misalnya? Uang ongkos mobilnya lah, uang ongkos makan selama sekolahnya lah, bisa bantu gitu. Siapa tahu dia jadi orang hebat, orang ini segala macam. Ya, kan udah di setel tuh di YouTube tuh. Orang dibantu, toto dia jadi kaya, dia jadi miskin terus dibantu, ya. Terus, ya. Jadi, ya, usahakan amanat itu dipakai semuanya di jalan Allah sehingga tubuh ini nggak bersaksi. Malaikat juga nggak bersaksi, selalu nulisnya kalimat-kalimat Allah semua, nih. Ya, sehingga malaikatnya tercengang, kemudian tubuh juga senang, tubuh bebas dari penyakit, insya Allah, tubuh bebas dari rasa dengki dan segala macam. Ya, nah, kenapa? Kita menjalankan amanat semua. Ya, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jangan kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan padamu. Sedangkan kamu mengetahui. Ya, kenapa? Kamilah Allah lah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi semua tercatat. Jadi tunaikanlah amanah itu dengan baik. Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah. Yang memberi amanah kepadamu. Janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Ya, terus, ya, ingat harta yang dikumpulkan Firaun yang begitu hebatnya. Bahkan kunci-kuncinya aja tidak bisa diangkat oleh segelintir orang kuat saat itu. Amblas semua. Ya, jadi kita jangan melihat mereka orang-orang kaya ini. Ya, surah 20 ayat 1 itu jangan yang kau tujukan pandanganmu. Yang surah 9 ayat 85 jangan kau kagum kepada mereka. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan mereka. Orang ngumpulin harta begini banyak, emasnya sampai satu rumah mungkin. Ya, anggap aja itu punya kita. Apa susahnya ya? Orang dia juga nggak pakai. Ya, kita makan sesuai hukum Al-Quran aja. Nasi satu piring, pakai baju satu. Ya udah, alhamdulillah daripada mereka yang numpuk ini nggak bisa dimanfaatin apa-apa. Buat apa? Jadi beban api neraka lagi. Buat apa? Ya kan? Terus, ya. Jadi mulailah kita mensucikan dengan kalimat Al-Quran. Bersihkan hati yang kotor dengan kalimat Al-Quran. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi sucikan selalu, bersihkan selalu dengan kalimat Al-Quran. Itu menjadi orang yang beruntung. Ya, itulah bukti kamu sebagai makhluk hidup. Wahai orang beriman, penilai suruhan Allah dan Rasul.
apabila dia menyuruhmu pada sesuatu yang memberi kehidupan padamu. Kehidupan itu adalah kebenaran ini, Al-Quran. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Sungguh padanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya, ingat waktu kita janji, kamu dan kami akan kami angkat bukit Tursina. Ya, orang kafir Quraisy itu, orang Yahudi itu berjanji sampai gunung Tursina diangkat. Ada nggak perjanjian yang lebih 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 dari orang Yahudi ini? Tahu nggak, Pi? Siapa, Pi? Apa tuh? Siapa, Pi? Orang Yahudi diangkat di Bukit Tursina. Ya, kalau ada nggak perjanjian yang lebih hebat yang hianati melebihi dari hianati orang Yahudi? Ada nggak, Pi? Hmm. Ada nggak, Pi? Hmm. Ada nggak, Nggak, Di? nggak tahu Misalnya, dong. Udah. masa nggak tahu lo. Pejabat kita yang ngaku Muslim Al-Quran nih ditaruh di kepala. Oh, Gunung langit aja nggak berani nerimanya. iya ya, betul. Ya, kita Hmm. Muslim berani nerimanya. Udah 1 jam berjanji nih, udah lupa. Lebih gila nggak dari Yahudi? Iya benar Lebih membandel nggak dari Yahudi? banget. Nah, lebih gila lagi kan. Umat Muslim sendiri yang lebih gila. Ya, malu nggak nanti dia di depan Allah? Sangat. Ya, gila pejabat-pejabat. Ya, nah ini sekali lagi kita mulailah memperbaiki diri dengan Al-Quran. Ternyata ada bangsa yang lebih gila lagi daripada Yahudi, yaitu umat Muslim sendiri. Berjanji tidak ditepati sama Allah. Iya, Berjanji di waktu sholat tidak ditepati sama Allah. Lebih gila kan? iya betul. Ya, nggak sadar kan? Iya. Selama ini nyangka bangsa Yahudi yang gila kan? Hmm. Padahal sama Ya, ya dong. lebih gila Lebih gila kita. ya, sadis. Iya, bisa dis ya, langsung diraup Hmm. semua tuh. Triliunan, 1.000 triliun mati loh. Maruk. Ya Allah. Ya, Al-Quran tuh janjinya pakai Al-Quran. Iya ya. Ya, nggak main-main. Di atas kepala lagi ya dok. Ya Allah. Itulah orang yang nggak mau berkaca diri seperti itu. Ya, terus jangan tertipu oleh dugaan manusia. Ya, sehingga kita mengikuti Yahudi. Yahudi hanya ilmu dugaan diikutin. Kalian benar-benar akan mengikuti amal perbuatan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak. Lubang biawaknya ada lubang yang akan membunuh kita. Kita ikut aja, pasti akan mengikuti. Kenapa? Kita nggak tahu. Lubang biawak untuk menguras seluruh harta kekayaan kita. Kita ikutin. Siapa itu? Umat Muslim sekarang. Nggak ada ruh Islam. Nggak ada ruh kreatifnya. Pengekor semua. Ya, ya wajar lah. Jadi makhluk yang dihinakan Allah. Ya, milik dunia. Ya, kan udah dibilang nih. 6 ayat 115. Pendapat manusia itu adalah penuh kebohongan dan dugaan. Jangan kamu mengikuti mereka. Surat 2 ayat 120. Ya, surat 13 ayat 37. Jangan mengikuti mereka. Allah lepas tangan. Allah akan menyiksa kamu. Ya, udah dijelaskan lagi di ayat yang lain. Surat 33 ayat 1, surat 33 ayat 48, surat 5 ayat 49. Harus dengan Al-Quran semua. Ya, coba bacain deh, Pi, 5 ayat 49. Jangan kamu 549. tertipu. Surat Al-Maidah ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memerdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Sudah diingetin ya? Shadaqallahul azim. Iya kan? Iya. Terus, teruslah, bilang, ya, ingat, Al-Quran itu mukjizat yang paling hebat, yang tidak bisa dilukiskan oleh 8 lautan, atau surat Al-Kahfi 2 lautan, ya, yang ilmunya hanya mau diterima oleh manusia. Sungguh manusia sangat bodoh dan zalim. Ya, beberapa kesimpulan dari ayat ini. Kejadian Al-Quran itu kejadian yang luar biasa yang suka dijangkau oleh kemampuan manusia. Bukan berarti tidak masuk akal. Ya. Kedua, dibawa oleh seorang nabi. Seandainya peristiwa luar biasa tersebut terjadi bukan pada nabi, meskipun secara fungsi ada kesamaan dengan mukjizat, bisakah disebut mukjizat? Keempat, sebagai bukti kerasulan. Kelima, mengandung tantangan bagi orang yang tidak beriman untuk membuktikan, ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi dan seterusnya. Bikin satu surat, kumpulkan seluruh orang pintar dunia, nggak bakal sanggup. Kalau nggak sanggup, olah dong ilmu luar biasa itu. Terus, ya, ya. Jadi Al-Quran ini tugasnya untuk menerangkan seluruh apa yang diperdebatkan. Misalnya, ya, orang bilang nih, misalnya kecepatan cahaya bisa membuat umur lebih panjang. Rasulullah itu melalui kecepatan cahaya nih, 50.000 tahun untuk ketemu Allah. Apakah umurnya lebih muda? Enggak. Jadi apakah kita harus ngikutin teori itu? Nanti dulu. Ya, ya. Apakah betul bila kecepatan cahaya terjadi akan terjadi dilatasi waktu? Sementara yang berjalan dengan kecepatan tersebut akan terjadi pemendekan waktu? Al-Quran menjawab tidak mungkin. Dan udah dicontohkan sama Rasulullah perjalanan 50.000 tahun. Kalau 50.000 tahun mengikuti 50.000 tahun orang yang ditinggalin, Rasulullah ini begitu masuk ke dunia ini, umatnya udah terjadi kiamat, udah rata semua. Tapi kan enggak. Kita masih mau ikut. Nanti dulu. Ya, terus. Ya, ya, mulailah mengurangi beban amanat dunia ini. Yaitu dengan mulailah ilmu kita itu standarisasi dengan aku. Ya, itu udah gitu harta kita mulailah kita sedekahkan yang berlebih. Ya, makannya jangan berlebih. Sedekahkanlah untuk menuju jalan Allah. Ya, untuk apa? Supaya terjadi proses simbiosis mutualisme. Ya, begitu juga ilmu disedekahkan, jangan disembunyikan. Ya, sehingga akan menjadi gelombang, yaitu multi yang multi level yang luar biasa. Terus, terus, bilang, jangan tidur, bilang, ya, ingat, ya, semakin kita bertambah, ujiannya semakin berat. Mereka Islam, ya, kami akan curahkan mereka air yang cukup. Dengan cara itu kami akan hendak menguji mereka. Barang siapa berpaling dari pernyataan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya berat. Dia coba dengan kalau miskin dia selalu bodoh, ya. Apa
apabila kita sepakat itu semua, kita akan dikasih rezeki yang tidak terhingga dari Allah, yang tidak diduga-duga. Ya, ya, mana jelang gambarnya? Ini dong. Nah, ya, jadi mulailah kita berjalan ke depan dengan cahaya Al-Quran, dengan ruh Al-Quran, dari gelap menjadi terang. Terus, ya, ujian itu dari Allah untuk menggapai masa depan yang tidak berujung. Berhasil dengan ujian perintah dan larangan, berhasil dengan ujian kebaikan dan kejahatan, berhasil mengekang dan mengatur panca indera hanya digunakan ke jalan Allah, sehingga tidak sempat bersaksi semuanya di akhirat. Dan dibilang surat ayat 32-34, pada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan padamu. Pada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah, memelihara semua peraturan-peraturannya. Orang yang takut pada Allah, yang maha pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya. Dia datang dengan hati yang bertobat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho pada mereka. Mereka pun ridho padanya. Itulah kemenangan yang agung. Terus, ya, jangan salah mengartikan dan salah pilih. Inilah yang sangat penting. Al-Quran sudah memperingatkan hal tersebut. Wahai manusia, siapa yang menciptakan kamu? Menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan ars. Yang menciptakan semuanya. Allah. Kalau demikian, bagaimana kamu sampai tertipu untuk memilih dunia? Memilih yang murah? Ya, apakah patut kami memperlakukan orang Islam itu seperti orang yang berdosa, orang kafir? Kaum kafir merasa bahwa mereka akan memperoleh yang lebih baik dari yang dijanjikan pada kaum muslimin tersebut. Ayat ini menyanggah anggapan tersebut. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil putusan? Apakah kamu, wahai Nabi Muhammad, tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah dengan batil terhadap semua bukti kebenaran ayat Allah? Bagaimana jalan pikiran mereka? Sehingga mereka dapat dipalingkan dari bukti-bukti kebenaran yang sangat jelas dari wahyu yang ada di Al-Quran. Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Udah jelaskan semua itu tadi. Ya, udah jelaskan harta yang dicari udah ditinggalkan, semua bakal ditinggalkan, semua jadi beban. Masih dipilih, masih ragu. Terus, ya, seandainya manusia tahu dari seluruh maksud Allah, berlomba-lomba semuanya untuk mempelajari. Berlomba-lomba untuk menggapai rahmat dan kasih sayang. Berlomba-lomba terus untuk menambah terus dalam kehidupan dunia ini. Makhluk lain bisa menjalankan teori untuk rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana manusia untuk mencontoh makhluk lain tersebut? Tidakkah terbangkitkan emosi panca indera untuk menjadi lebih baik dari bagi contoh tersebut? Ingatlah kemuliaan manusia sudah dicontohkan, sehingga semuanya ikut bersujud untuk memuliakan manusia sebagai khilafah, bukan dihinakan sebagai yang lebih rendah daripada binatang. Ingatlah selalu contoh tersebut, supaya manusia merasa malu, selalu mau memperbaiki diri untuk menggapai rahmat dan kemuliaan Allah, untuk bisa dengan yakin menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Ya Allah, bimbinglah hati yang selalu memberontak ini menuju rahmat dan kasih sayang. Ya, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada pertanyaan dari
Izin dok, saya Ya, mau nanya dok. Terima kasih ya Pak Dokter. Semakin terang lah gitu ya. Memang Al-Quran itu memberikan banyak perumpamaan gitu ya. Dan ternyata perumpamaan itu juga ada prediksi juga ya, seperti tadi dinyatakannya pada akhir zaman nanti kebanyakan umat Islam itu mengikuti gayanya Yahudi dan Nasrani gitu kan. Nah, kemudian perumpamaan lain, ayat mengatakan juga nanti umat Islam itu akan dimenangkan gitu ya. Itu kan ada fungsi waktu situ dok ya. ya. Fungsi waktu ini mungkin yang saya kurang paham gitu ya. Gimana kita melihat itu? Karena juga banyak sekali mungkin di media di dunia kedokteran juga gitu kan, seperti SOP yang dibuat sekarang itu, termasuk untuk cancer itu kan, kok masih dipakai kemoterapi gitu kan? Itu kan udah banyak korban akibat itu gitu kan, dan yang lain juga banyak. Saya nggak ngerti banget itu Pak Dokter yang ngerti dengan teman-teman yang lain gitu kan. Tapi intinya semua jebakan itu ada dalam rangka untuk supaya kita ini mengikuti apa yang dinyatakan dari ayat tadi gitu kan, mengikuti pola Yahudi dan Nasrani. Apakah periodisasi dulu Rasulullah gitu ya, waktu membina awal-awal umat Islam itu masa Mekah ya, pindah ke masa Madinah gitu kan, itu pola-pola seperti mengatasi kelicikan Yahudi itu, strategi apa yang dilakukan Rasulullah gitu Pak Dokter, sehingganya Yahudi itu tidak berkutik ya untuk melakukan apa yang dikatakan di ayat ini. Kita tidak mengikuti pola Yahudi gitu ya. Tapi hari ini dunia kan hampir semua sektor, semua disiplin, semua bidang itu sudah dikaburi atau diintervensi oleh sistem Yahudi ini. Mau tak mau memang intinya untuk bangkit umat Islam itu keluar dari situ memang butuh energi besar gitu. Nah, ini mungkin minta gambaran dari Pak Dokter gitu ya. Baik dunia dokter maupun dunia tarbiyah dalam mengembangkan dakwah ini. Terima kasih dok. Ya, jadi gini ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menjawab itu semua, ya kita harus balikan lagi umat Islam ini ke Al-Quran. Kan udah saya kasih tahu yang namanya peace out of water. Ya, strategi Yahudi ini adalah menjauhkan umat Muslim ini dari Al-Quran. Karena Yahudi tahu bahwa Al-Quran mukjizat itu luar biasa, dia tahu. Ya, kita ngomong nih Yahudi udah belajar. Tapi Yahudi ini bikin cara bagaimana caranya dia merubah makna dari Al-Quran dengan cara menakut-nakutin. Ya, makanya Allah bilang makna Al-Quran itu dirubah, itu dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 75. Terus, coba baca deh. Al-Baqarah 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 75. Sebentar. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya? Shadaqallahul azim. Sekarang kita lihat di dunia saya aja dulu ya, ditakutin kita seolah-olah kalau kena cancer itu hubungannya sama mati. Jadi dia bikin statement bagaimana menemukan cancer itu soal mungkin. Ya, soal mungkin udah gitu dia ciptakan alat nih, misalnya melalui ESG, melalui mamografi, melalui MRI, melalui CT scan, melalui apa? PET scan yang harganya 14,5 juta sekali periksa. Pertanyaannya, ada nggak alat deteksi dini yang diciptakan Allah yang luar biasa, mudah dan murah, bisa dilakukan di seluruh lapisan masyarakat? Ada kan? Tahu nggak, Mas Wandi? Tahu nggak? Surat 16 ayat 78, gunakan panca indera kamu untuk bersyukur. Sekarang kita lihat. Caranya bagaimana? Untuk di dunia payudara, ya melalui sadari. Mudah nggak? Murah nggak? Murah. Sekarang kita lihat.
Ya, orang bikin statement WHO, ya, melalui pemeriksaan mamografi dan USG ini di atas umur 40 tahun, 2 tahun sekali diperiksa. Pertanyaan, bisa digocek nggak sama hukum Allah? Misalnya diperiksa sekarang ini nggak ada apa-apa nih. Tunggu 2 tahun, digoceknya 6 bulan kemudian akan timbul kanker. Ditunggu 1,5 tahun, jadi udah lanjut. Sekarang mana metode yang terbaik? Sadari itu. Mudah, murah, lebih mahal mana? Lebih susah mana? Dari kita bebedak untuk wanita. Misalnya kita umat muslim nih, ya bebedak itu begitu kita wudhu hilang semua tuh, pakai lagi. Jualannya paling laku apa? Oke lah, untuk bebedak itu laku lah. Tapi pertanyaan jualan Yahudi untuk apa periksa alat melalui panca indera ini, ya seharusnya nggak boleh itu terjadi. Ya, kita beli itu alatnya. Iya, Dok. Ya, coba bayangin kalau kita nggak beli alat, itu barang numpuk tuh di Yahudi sana tuh. Ya, nggak ada yang orang mau beli. Tapi didengungkan apa? Dibikin cerita statistik. Sekarang kita lelek. Bagaimana kita tahu Yahudi itu bohong? Gampang kan? Tahu nggak Aswandi? Yahudi itu Ya. bohong tahu nggak? Dari ayat tadi, Dok. Enggak. Tahu nggak bohong? Lihat aja bahasa epidemiologis. Bahasa epidemiologis itu 3 tahun diganti. Berarti apa? Kita dibohongin kan selama 3 tahun itu kan? Iya, Setuju nggak? setuju. Nah, kalau saya sebagai bedah onkologi udah 20 tahun berarti 7 kali edisi saya dibohongin. Pertanyaan saya, akankah edisi-edisi berikutnya saya dibohongin dan ngikutin terus? Iya, Hah? akan Kalau saya, terjadi, Dok. nah, kalau saya ngikutin terus rugi saya. Ya kan? Makanya kita harus kreatif dengan Al-Quran. Kenapa? Yang bikin mati Allah, bukan penyakit. Ya kan? Kalau dia belum waktunya mati, nggak bakal mati. Ya kan? Mungkin melalui penderitaan. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang kalau kita melalui sadari, ada nih. Ya, dapat nih. Sadari, oh ketemu kansernya stadium awal. Ya, kita bisa menciptakan teknik operasi dengan sangat kreatif melalui Al-Quran. Melalui apa? Takut tolakna insana fi asanita. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Ya, padahal tugas kita apa? Bukan nyembuhin nih. Kita menciptakan operasinya menjadi bagus lagi sesuai dengan hukum Allah sehingga layak ayat yang berkata la yukallifullaha nafsan illa wus'aha ma kasabat wa ma kasabat. Ya, untuk orang yang mampu pasti dia akan membayar kita. Karena kita menghasilkan suatu teori yang bagus nih. Ya, yang nggak mampu, oke, itu jadi pahala untuk kita di hadapan Allah. Sama-sama bagus kan? Nggak terlalu mahal ini. Ya, nah, waktu itu saya disuruh masukin alat namanya high intensitas focus ultrasound. Saya tanya, kalau seandainya alat ini masuk, berapa penduduk Indonesia harus bayar? Sekitar 6.000 sampai 7.000 euro. Lu sama aja menjual negara ini itu mah. Satu kali tembak bayarnya 6.000 7.000 euro. Saya tanya, berubah nggak payudaranya jadi nenek jadi neneng? Bisa nggak dia tahu itu tumornya mati apa enggak? Enggak kan? Sama saya bisa dibuktikan tumornya bebas tumor, kemudian payudarnya berubah nenek jadi neneng. Mana yang bagus? Daripada alat itu. Harganya murah. Saya dapat duit, yang tadinya dia ini saya dapat duit 10 juta, lumayan lah. Iya kan? Ini kan ngelatih kreatif. Misalnya, ya, nih Yahudi bilang nih, kanker kulit penyebabnya adalah sinar matahari. Ya, terutama di daerah wajah. Wajah itu akan merusak. Kita lihat lagi. Bagaimana melatih panca indera supaya bagus? Ya, orang kulit putih menjadi kulit hitam. Orang kulit hitam menjadi kulit putih. Orang kulit hitam menjadi kulit putih di bleaching. Orang putih menjadi kulit hitam di Jemur.
dijemur, di tanning segala macam. Semuanya bisa jadi musibah. Makanya saya bikin teori iri membawa musibah. Tapi di dalam musibah itu ada namanya teori kemesraan. Ya, dengan di bleaching atau di tanning, kulit itu lebih keriput. Ya, saya operasi melalui teknik rejuvenasi, bagus nggak? Satu wajah ditampilkan, dua, satu karena ada cancer, yang satu sisi yang ada cancer wajahnya jadi lebih muda, yang satu lagi tua. Ini yang tua ini bisa dijadikan, kalau pasien mampu dijadikan uang nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Dibuang kulitnya yang berlebih di sisi yang belum yang nggak dioperasi, nggak ada cancernya, saya masukin untuk mancungin hidung, nebelin bibir seperti bibirnya Angela Jolie, itu jadi duit multi level kan? Setuju nggak? Setuju nggak? Saya tanya. Apakah kita harus ngikutin teori Yahudi? Nggak harus dok. Ya, Tidak harus. enggak. Ya, apa? Orang remodeling kulitnya 3 bulan hilang sekarnya. Makanya namanya siapa? Karl Anthony von Langer, dia bikin Profesor Anatomi Venesia 1930. Ya, dia bikin remodeling itu sesuai dengan garis Langer akan bagus. Emang dia yang bikin garis Langer? Allah kan? Iya. Nah, dia bikin nih supaya nggak bebekas, pakai alat apa macam-macam segala. Perlu nggak? Takut ke daerah di wajah ini dia bikin apa? Alatnya semua pakai endoskopi. Orang hilang dalam waktu 2 bulan. Hilang dalam waktu 2 bulan, tapi dia harus mengeluarkan biaya endoskopi, biaya keterampilan dokternya endoskopi. Sekarang pertanyaannya, ya mau nggak biaya endoskopi ini yang hilang dalam waktu 2 bulan, ya dikasih untuk bersedekah? Nggak ada yang mau kan? Hah? Nggak ada yang mau kan? Mau. Iya. Hah? Iya, nggak ada dok. Jadi di mana yang salah nih? Di Diciptakan apa manusianya. sama Yahudi nih? Robotik. Iya. Ya, robotik misalnya biaya operasi tiroid itu 20 juta. Sama robotik jadi 150 juta. Padahal yang 130 juta ini akan hilang dalam waktu 2 bulan sekarnya. Tapi dia pilih nih, sekarang 2 bulan itu seharga 130 juta. Padahal dia akan hilang sendiri. Belum efek sampingnya. Yang disodok-sodok dari tempat mana ini segala macam. Ya, disodok dari apa? Dari bibir, bibirnya doer. Bayar 130 juta. Disodok dari leher, lehernya doer, bongkak. Dibayar 130 juta. Ada nggak mau dibayar sesuai dengan Allah? 130 jutanya disedekahin. Nggak mau kan? Iya, Munafik nggak manusia? iya, Iya dok. Hah? iya, Munafik nggak iya manusia? betul. Munafik Bagaimana dok. nanti dia bertanggung jawab di hadapan Allah? Ngikutin nggak Yahudi? Ngikutin. Kenapa? Umat Muslim sendiri nggak kreatif. Ngikutin melulu. Rakal. Nah, nakal kan lebih gila lagi kan umat Muslim kan? Setuju nggak? Setuju nggak saya tanya? Gunung aja dibilang Yahudi. Oh, kalau ceramah tuh bangsa yang paling dimurkain Allah Yahudi. Udah dikasih ini masih ngeyel, masih ngebandel. Ada lagi yang lebih gila. Umat Muslim yang lebih Muslim. 1 jam aja udah ini, udah berubah. Luar biasa, Dok. Hah? Luar biasa tipuannya. Iya kan? Nah, ditakutin sama ini. Ada kemarin pasien saya periksa PET scan. Bu, nggak usah PET scan, Bu. Ibu kena cancer ini nanti perjalanan hidupnya panjang, Bu. Perlu biaya, Bu. Kalau di sini aja udah ngeluarin biaya 14,5 juta, Bu. Sementara nggak ada yang bisa kita manfaatkan dari manfaat 14,5 juta ini. Memperpanjang umur, mengetahui ini segala macam. Ngapain, Bu? Udah segitunya, tetap aja dia mau. Ya udah, saya ini ya, saya bikin nih untuk pemeriksaan PET scan. Yakin ya, saya udah kasih tahu ya. Kalau saya bersaksi di hadapan Allah, saya udah bilang, saya udah kasih tahu. Udah, titik. Ada lagi pasiennya, saking gilanya nih pasien.
Saya waktu itu gantian praktek di dokter Didin. Dokter Didin buka resep, harganya 20 juta. Saya bilang sama pasien, Bu, ini ada di BPJS, Bu. Tapi saya takut BPJS itu obatnya nanti kualitasnya kurang. Ini segala macam. Ya Allah, Ibu, nggak mungkin lah saya ngasih ngasih apa ngasih keterangan begini kualitasnya yang jelek, Bu. Sama semua bandrolnya juga sama. Mendingan Ibu duitnya disedekain 20 juta itu, Bu. Ya Allah, saya bilang. Maksa juga, ya udah. Gila saya bilang, promosinya ini medsos ini mempengaruhi banget. Tapi promosi dari Allah nggak ada yang mau. Ya Allah, dalam hati saya. Yayan ya, mana Yayan? Yen, ya, bayangin. Ada lagi dikasih terapi target, ya, 75 juta mau, ya. Akhirnya apa? Dikasih terapi target. Saya udah kasih tahu. Terapi target itu kalau kita jujur baca di buku Dapita edisi 5, edisi 8, itu ada semua. Yaitu apa? Efek sampingnya semua. Bahkan Profesor Aman Troisius itu dia kena Agaster dikasih Avastin, matinya kenapa? Trombosis karena Avastin itu. Nggak sadar. Jualan Yahudi ini semua penuh dengan ini. Ya, kita ngikutin. Kenapa? Tidak dikembalikan Al-Quran. Cobalah, kita bisa tahu tuh kebohongan Yahudi. Semua teori Yahudi, kebohongannya akan terbongkar dengan Al-Quran. Teori di time tunnel. Apalagi? Teori Big Bang. Teori relativitas. Ada semua di Al-Quran. Teori apa? Archimedes ada di Al-Quran. Teori Newton 3 ada di Al-Quran. Aksi dan reaksinya. In asantum asantum anfusikum wa in asantum falah. Apabila kamu memberi untuk dirimu sendiri. Ya, hukum Newton 3 itu antara benda hidup sama benda mati. Manusia seluruhnya berlaku. Berlipat-lipat lagi. Jadi hukum Newton masih kurang jauh. Ya, ini kita ikutin lagi. Apalagi nih Panario. Ya, teori ekonomi segala macam. Sampai bilang ikutin teori depopulasi, teori apa? Lilliput. Ikutin aja. Udah jelas yang terbaik itu Al-Qur'an. Karena Al-Quran ini apa? Enggak ada di situ promosi untuk cari keuntungan. Iya, Ikhlas semua karena Allah. kelas. Ya, ilmunya dari Allah, yang Allah ini nggak bisa dibeli. Nggak ada paten loh ya. Nggak ada paten, nggak ada ini. Hmm. Ya, ini harus kita ikuti. Tadinya saya menciptakan beberapa alat tuh ya. Saya mau paten, saya lihat daftar paten mahal banget. Mendingan nggak usah. Paling saya dapat untung berapa sih? Nggak, saya nggak mau. Ya, nah itu gunanya. Ya, jadi udahlah. Ya, mulailah membangkitkan kreativitas kita dengan Al-Quran. Ya, nah ini jadinya nih ceritanya alat-alat mahal semua. Ternyata lebih baik apa? Mengalih sadari aja. Iya kan? Nah sekarang kita lihat nih, pengobatan yang mahal efek sampingnya tinggi. Kita lihat bisa memperpanjang umur? Enggak. Enggak kan? Sekarang saya tanya, kenapa? Dalilnya apa? Dalil nggak bisa memperpanjang umur apa? Misalnya apa? Oh ini evidence bisa. Evidence sama Al-Quran obatan mana sih? Ya kan? Sekarang kita percaya sama Al-Quran apa evidence? Al-Quran. Ya, makanya Allah bilang, jangankan untuk memperpanjang umur dengan kasih obat. Memperpanjang umur dengan alat ventilator pun nggak bisa. Iya. Falaula iza balaghatil hulqum. Surat 56 ayat 83. Cobalah kamu tahan nyawa itu waktu sampai di tenggorokan. Cobalah balikan ayat 87-nya. Nyawa itu pada waktu udah lepas. Nggak bisa.
Kapankah nggak bisanya? Apabila telah bertaut betis kiri dan betis kanan. Ya kan? Surat 75 ayat 29. Udah nggak bisa lagi. Kalau nggak bisa lagi pertanyaannya, haruskah kita bayar mahal? Iya, Ya, terjebak, Dok. ya Terjebak, kan? Dok. Terjebak kita. Ya, kan Aswani sendiri cerita tuh kawannya. Iya, iya, Dok. 500 juta belum selesai. Mm-mm. Mungkin 1 miliar atau berapa miliar. Iya, Ya kan? betul. Sekarang Nah, belum sadar. nah, udah berapa? Udah 1 M mungkin sekarang. Ya kan? Kan kita enggak. Kenapa? Kita tidak kembali lagi dengan kalimat Al-Quran. Sehingga apa? Harta yang udah cari-cari habis semua. Lah jual tanah, jual mobil. Ya, padahal ada BPJS. Ya, coba sedekahin. Iya. Ya, karena apa? Mengharapkan harapan dari manusia, bukan mengharapkan harapan dari Allah. Ya, udahlah, mulailah kita kreatif dengan Al-Quran, percaya dah. Ya, kalau dengan Al-Quran itu di mana aja bisa. Misalnya nih, maaf, Julang ini residen beda umum. Dia bisa operasi sampai di tengah hutan pun dengan prinsip onkologi yang hasilnya sama antara di RSCM dengan di Kan. operasi di hutan. Simple, ya. Pertanyaannya, akankah kita ngikutin di hutan itu nggak ada, terus kita ngikutin gaya di RSCM? Enggak. Kenapa? Nggak bisa dong. Nah, waktu itu saya ke Kashmir, saya operasi rekonstruksi, ya, diliatin sama istri Perdana Menteri Benazir Bhutto. Oh, dia senang banget. Sampai pejuang-pejuang Kashmir sendiri minta saya ngajarin dia ilmu rekonstruksi yang paling sederhana. Saya ajarin. Mm-mm. Ya, orang ngerjain di lapangan, pakai tenda. Ya, bisa semua. Ya, bisa, yakin itu. Ya, yakin lah, percaya dah mas saya. Kecuali saya nggak pernah coba, nggak pernah ini. Ya, karena kita nggak pernah analisa sekali lagi. Tadi aja saya kasih ini, Aswani nggak liatin ininya, suaranya. Dan analisanya di suaranya nggak keluar. Nggak usah takut, mulai digali lah. Ya, mulai gali, latihan analisa. Saya seperti ini bisa karena saya dulu waktu baca buku di bidang saya cancer, di buku rekonstruksi saya analisa. Saya bahkan bikin teori baru, teori baru, teori baru. Ya, jadi waktu saya udah terbiasa di situ, saya pakai di Al-Quran, saya udah terbiasa. Oh, ini mungkin maksudnya gini nih, maksudnya gini nih, ini begini nih, ini begini nih. Udah jalan terus. Ya, jalan. Karena saya udah dilatih sama Allah tuh waktu saya bikin buku buku itu. Ini lu analisa yang bagus. Ini begini. Ya, ya kurang lebih gitu ya dia. Makasih banyak, Dok. Luar biasa, alhamdulillah. Hmm. Ada yang mau tanya lagi? Izin dok, saya juga mau bertanya jadinya dok. Kak, jadi ini kan ilmu kita banyak terus ya dok, perkembangannya dok di kedokteran, bagian eh, masalah terapi, terus tentang outcome dari terapi tersebut gitu dok. Nah, eh, kapan kita bisa bedakan dok, ini adalah terapi yang bisa kita jalankan atau ini terapi yang justru membuat
pasien ini jatuhnya jadi lebih rugi gitu. Istilahnya tadi yang ke Yahudi-Yahudian gitu dok. Standarnya kita ya. Kata Iya. urun abi biri watan hauna anfusakum antum tatunana kitaba apala taqilun. Al-Baqarah ayat 44 atau surat 61 ayat 2 sampai 3. Kenapa kamu nasihatin orang sedangkan dirimu sendiri tidak? Ya, misalnya keluarga kita kalau diperlakukan seperti itu sedih nggak kita? Iya dok. Sedih. Kalau nggak sedih, kalau kita misalnya sedih, jangan memperlakukan kita setelah lulus seperti diperlakukan keluarga kita dengan dokter yang salah. Nah, makanya kita mulai menggali. Misalnya, ya ada dunia kedokteran untuk menyelesaikan kanker itu melalui multidisiplin. Saya tanya, sesuai dengan Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka sabat maka sabat. Ya, kita konsulin sini, konsulin sini, konsulin sini, konsulin sini, itu keluar duit sana, keluar duit sini, keluar duit segala macam. Menyusahkan pasien. Kalau menyusahkan pasien, pertanyaannya, ya itu sesuai dengan teori Al-Quran? Enggak. Kalau enggak, ya jangan pakai. Ya, kita pakai pemeriksaan ini, segala macam kita ikutin. Akhirnya apa? Pasien jadi stadium lanjut datang. Hmm. Ya kan? Iya dok. Lu periksa MRI ini 3 bulan untuk CA lidah, CA ini. Oh, jadi lanjut. Iya. Makanya saya bilang, biopsi aja cepat supaya dia dapat hasil biopsinya ganas, langsung kemo. Mau periksa MRI itu belakang aja, nanti sambil jalan aja. Yang penting pasien ini jangan terbengkalai. Kalau terbengkalai, saya udah ngasih tahu, saya lepas tangan dari saksi di hadapan Allah. Ya, Iya dok. jadi kita jangan ikut-ikut. Misalnya lu, ya, orang yang bisa operasi tiroid, lu pakai apa? Periksa tiroid scanning, whole Iya. body scan, nggak ada gunanya. Lu jalanin juga, dosa kita. Ternyata banyak yang kambuh nih. Saya udah kasih tahu, ngapain? Diperiksa, oh ikutin ini. SOP itu sama SOP Allah mana sih yang lebih kuat? Sampai Allah Nah, dok. nah, tapi kan lu nggak mau jalanin kan? Iya dok. Berarti lu munafik dong. Iya dok. Nah, Lebih ke cari. munafik karena pendidikan kan? Jadi pendidikan lu untuk masukin ke neraka kan? Iya dok. Ya Allah. Nah, Tapi bagaimana dok? Artinya kan kalau misalnya kita tidak mengikuti SOP tersebut, kemudian terjadi sesuatu sama pasiennya, kemudian misalnya pasien ini ada menuntut ke kita kan tidak berdasarkan SOP yang berlaku. nah, Kita jadi ini posisinya lemah dok. ini yang ditakutin Yahudi nih, supaya kita ngikutin SOP-nya dia, Hmm, ya kan? iya dok. Nah, sekarang saya tanya, ya, misalnya udah diambil ininya, kita ada data, nih. Data peneliti yang sebelumnya, ya itu yang dibilang kanker itu tiroid timbulnya di atas 10 tahun. Kita bikin SOP 6 bulan, salah nggak kita? Enggak dok. Salah lah, Eh, orang udah ada bukti data iya. 10 tahun baru kambuh, lu bikin SOP 6 bulan diperiksain. 6 bulan diperiksain, resiko kambuhnya tinggi, siapa yang salah? Ya. Bikin SOP 6 Kita. bulan. Ya kita lah. Nah, Makanya baca jangan satu, apalagi lu mau baca serba instan itu langsung SOP, SOP, karena lu malas sendiri. Ya nggak timbulin kreatif. Coba baca jurnal-jurnal lain, ambil kesimpulan. Nah sekarang saya lihat, ya kayak misalnya kanker payudara, apa CRB itu positif, lu pakai apa? ACTH kan? iya dok. Nah, padahal di jurnal lain ada bilang haram hukumnya adriamycin digabung sama herceptin. Lu pakai juga kan? Kalau sampai dia dikena serangan jantung, dia nuntut nih pasien. Iya. Ini kan ada nih penelitian orang. Siapa yang tanggung jawab? Tetap yang Hmm? melaksanakan ya dok. Nah, karena lu nggak baca, hanya instan aja dalam bentuk bacaan SOP, Iya. bagan, nggak baca secara keseluruhan. Hmm. Ini kesalahan kita nih. Dulu saya nggak baca begitu.
Kalau saya misalnya ada pertanyaan, saya baca tuh sampai 100 jurnal lebih. Baru saya ngambil keputusan. Ya. Misalnya saya ragu, saya baca, saya uber tuh. Saya bikin klasifikasi, saya catat. Sehingga insya Allah nggak lupa. Ya, Iya dok. bayangin nih, misalnya lu SOP. Ya, kayak kemarin tuh kita operasi tumor dinding abdomen pakai Autoderm. SOP-nya pakai apa Alloderm yang harganya 60 juta. Pasien nggak sanggup mau pakai juga, duit pasiennya. Nggak bisa dok. Nah, teknik itu sama SOP itu sama SOP yang disiapin Allah, mana yang lebih sederhana? Nanti siapin Allah dok. Nah, kenapa? Padahal itu udah ada, yaitu Profesor Lowe, sama Exner udah bikin ya pakai Autoderm, tapi karena nggak ada nilainya, dibikin Yahudi pakai yang mahal, yang ada nilainya, dibikin bank donor dermis, dijual harga mahal. Sayang nih kalau nggak dibeli. Dia bikin cerita-cerita segala macam. Padahal ada yang lebih murah, yang bisa pakai tubuhnya sendiri jadi lebih bagus. Pilihan mana? Ini yang lebih Pilihan lebih murah. Nah, saya pernah waktu itu nanya, ya endoskopi dulu belajar endoskopi tiroid satu dari payudara ngambilnya, udah gitu dari leher, namanya garis Highland. Ya akhirnya apa disodok-sodok dari situ sampai ke depan. Akibatnya apa? cedera dok. Apa? Cedera ototnya dok. Bukan otot, sarafnya putus semua. Sarafnya. Oh. Oh, Dan malam pertama nikmatnya apa? Dicupang di leher kan? Hah? Lu mau Iya. hilangin terus dibayar lagi? Hah? Dibayar lagi? Rugi nggak? rugi. dok. Nah, udah rugi dibayar. Padahal kita nyari yang ngegelitik-gelitik itu yang mahal kan? Dibuang. Ya Allah, gak sadar lagi. Eh, karena nggak mikir, dibohongin aja. Betul nggak, Bi? Bodoh kali ya, Dok. Bodoh kali kita kan? Ya, yang ngegelitik-gelitik itu, waduh, nikmatnya bukan main, kita hilangin. Ya Allah, dibayar lagi. Ya Allah, itu satu contoh kebodohan kita. Ya, lu bayangin, Julang. Iya Ya, dok. kalau kita misalnya operasi endoskopi dari bibir, bibir itu suka terpotong namanya nervus alveolaris inferior. Nervus alveolaris inferior itu untuk memberikan sensasi di bibir. Ya, kepotong nih. Nyium tuh nggak ada rasanya tuh. Ngulum bibir nggak ada rasanya tuh. Dibayar lagi. Iya dok. Siapa yang salah nih? Kita dok. Nah, Dokternya yang lu, salah. lu ikutin aja kan? Iya. Nah, bayangin loh. Marah orang Yahudi, Dok. Apa? Orang Yahudi marah. Kita bikin bangkrut, Dok, Yahudi. Makanya saya bikin kajiannya itu, kenapa orang Yahudi ini yang nggak sesuai dengan gayanya dia dibenci bahkan dibunuh? Karena bisnisnya dia, bisnis dunianya dia tutup semua. Itu udah dilakukan sama Rasulullah. Ya, kita ngikutin. Jadi kita kesimpulannya apa? Umat Rasulullah atau umat Yahudi? Yahudi. Yahudi. Ngikutin Yahudi. Ya iya, bukan ngikutin Rasulullah. Hah? Betul nggak, Di? Iya, Udah. Iya. Kurang lebih begitulah, makanya baca Al-Quran itu sekali lagi ngertiin, analisa. Ya, jangan ngikut-ngikut aja. Aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ketahuan tuh bohongnya Yahudi. Gampang kita nutup Yahudi.
Setuju Iya. nggak? Di, Luar biasa. setuju nggak, Di? Setuju, Dok. Memang Rasulullah dulu membaikot, Dok, ya, di Madinah, ya. Nah iya, kita bukan memboikot, menyubur. Mengekor. Jadi kita umatnya Yahudi betul, bukan umatnya Rasulullah. Udah lah, nggak usah komentar, nggak usah didebatin. Kenyataannya begitu, umatnya Yahudi. Ada lagi mau tanya? Saya nyiapin untuk setengah jam sebelum acara, saya siapin untuk pertanyaannya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, izin mau nanya dok. Sebaiknya hukuman apa dok yang diberikan pada para pejabat tuh yang sudah disumpah pakai Al-Quran tapi dia malah melanggar dok? Kalau menurut agama Islam dok. Kan udah ada, perampok hukumnya dipotong tangan. Berarti dipotong dok dok ya. Oh iya, udah dipotong Yang balikin duitnya. Jadi biar Biar kapok. biar kapok. Ada lagi tuh, dimiskinkan, potong tangannya. Hukum Allah itu dilakukan supaya semuanya bisa berlaku adil. Takut orang melanggar. Ya. Oh, itu kan ini kan multi multi ini kultur segala macam. Pertanyaan saya, lu tinggalnya di mana sih? Di bumi Allah atau di buminya kultur itu? Kalau tinggal di bumi Allah, jalanin hukum Allah dong. Jangan sok-sokan dong. Ya, udah jelasin tuh, jalanin itu semua aman. Nggak ada koruptor atau sedikit lah koruptor. Ya, terus sudah gitu, ini semuanya sekolah, semuanya ini. Sekarang mau dipakai hukum manusia atau hukum ini yang udah terbukti. Ya silakan aja, itu kan hak manusia untuk milih. Ya, memilih hukum sesuai manusia, hukumannya di dunia sama di akhirat. Ya kita tunggu aja. Menghukum Allah ada dapat dunia dan dapat akhirat. Kita ngikutin Al-Quran. Udah itu aja. Kalau kita nggak mau milih ya kita bodoh. Pemimpin nggak mau milih ya bodoh. Pemuka agama yang nggak mau milih karena gengsi dia ini sebagai kepala adat atau ya bodoh. Udah itu aja. Yang ngomong siapa? Oh, Al-Quran. Apaan? Bukan saya. Itu aja. Kalau saya ngomong begitu kurang ajar banget sih. Ya. Oke. Ada lagi? Makasih dok. Begitu Gus ya. Udah makasih dok. Jadi karena hukum Allah nggak dijalanin Gus. Jadi orang korupsi itu mamer. Nggak takut. Ah, gue cuma hitung-hitungan gue paling di penjara berapa. Ya. Jadi nggak harus sepele. Hancur. Cara satu-satunya kan udah saya bikin tuh di Aswandi. Ya, presiden dari imigran Palestina yang jadi pemimpin presiden di El Salvador Iya. selesai semua dijalanin sesuai dengan hukum Allah. Ya kan? Sudahlah, jangan pakai hukum-hukum manusia lagi. Ya. Oke, ada lagi? Ya udah kalau nggak ada kita tutup aja daripada saya nunggu lama. Luar biasa. Banyak sekali. Pasrah amat sih, Dok. Hah? Pasrah. Terima kasih, Dok. Luar biasa. Makasih, Dok. Ya, ya, Gilang, tutup Gilang. Terima kasih atas Makasih, Dok. pemaparannya, Dok. Ustadz Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah konsultan onkologi, Hafizahullah. Terima kasih untuk para hadirin yang sudah berpartisipasi secara aktif. Atas kekurangan dari moderator, mohon dimaafkan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Insyaallah. Baca doa Billahi taufiq penutupnya, Lang. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa majelis di mana? Penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaik. Ya. Oke, izin Pak. Amin. Amin. Izin pamit ya. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima warahmatullahi kasih. Selamat kurnia. Assalamualaikum. Pulang. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar dong. Wow. Ya. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum, izin pamit. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Evi. Sama-sama, Dokter. Dokter apa nama tadi? Siapa? Julang. Julang. Dokter Iya. Julang, iya. Hampir Julang. saya, U-nya diganti A. Coba, Dok. Hampir salah saya. Kalau salah nyebut gimana U jadi A, coba. Iya. Iya. Oke, terima kasih ya, Dok. Terima kasih Pak Bu Ustadz, Evi. iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.